Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Mari belajar bersama. Oh iya, jangan lupa berdoa ya sebelum belajar. Hari ini kita akan belajar di tema keempat, subtema pertama. Dan jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Sekarang kita memasuki pembelajaran yang ketiga. Ayo bernyanyi. Nah, pada bagian ini kita akan menyuarakan tekanan kuat dan lemah pada lagu ya. Nah, kita baca terlebih dahulu teksnya. Nyanyikan kembali lagu Membuang Sampah bersama temanmu. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Dengarkan penjelasan gurumu terlebih dahulu. Nah, untuk penjelasannya ada di halaman berikut ya. Nah, di sini perhatikan tanda dinamikanya. Jika ada tanda seperti ini, berarti dinyanyikan keras. Kemudian jika melihat tanda seperti ini, berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, kita lihat lagunya ya. Nah, seperti ini lagunya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian nyanyikan yang lebih keras lagi ya jika melihat tanda bergaris lurus seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke bagian berikutnya, yaitu ayo mengamati. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Nanti di sini ada percakapan ya. Setelah membaca percakapan, kita nanti menjawab pertanyaan berdasarkan percakapan ini. Mengapa di sekitarmu banyak sampah dan kecoa? Kata cicak ya kepada kecoa. Kemudian kecoa menjawab, manusia selalu membuang sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor dan bau. Rumah juga akan menjadi sarang penyakit karena banyak kuman. Jawab kecoa ya. Kemudian cicak menyetujuinya. Setuju. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, itu ya percakapan antara cicak dan kecoa. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan. Untuk nomor 1, apa isi percakapan cicak dan kecoa? Percakapan di atas berisi tentang perilaku manusia yang suka membuang sampah sembarangan. Malu sekali ya. Jadi jangan suka membuang sampah sembarangan. Kemudian nomor 2, mengapa di sekitar kecoak banyak sampah? Nah, jawabannya karena manusia suka membuang sampah di dekat kecoa ya. Ih, jorok sekali ya. Jadi silakan membuang sampahnya ke tempatnya. Kita lihat pertanyaan untuk nomor 3. Bagaimana pendapatmu dengan sikap cicak dan kecoa? Sikap cicak dan kecoa ternyata baik ya, karena mengajari manusia untuk membuang sampah di tempatnya. Ayo, jangan kalah sama cicak dan kecoa ya. Kita lanjutkan ke nomor 4. Apa yang akan kamu lakukan ketika melihat sampah berserakan? Kalau Abi akan segera mengambilnya dan segera membuangnya ke tempat sampah. Kemudian kita lihat pertanyaan yang terakhir nomor 5. Apa yang kamu lakukan ketika melihat temanmu membuang sampah sembarangan? Sebaiknya kita menegur dan menasehatinya supaya tidak mengulangi perbuatannya ya. Karena kalau membuang sampah sembarangan itu akan mencemari lingkungan. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Nah, di sini ada yang mendatar ya. Silakan nanti isinya di sini. Kita lihat pertanyaannya. Tidak bersih atau terkena noda.
Jawabannya adalah kotor. Jadi kita isikan di sini ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat lagi pertanyaan nomor 2. Barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Jawabannya yaitu sampah. Kita lihat ya, nomor 2 mendatar. Berarti kita isikan di sini. Nah, seperti ini ya, sampah. Kemudian kita lihat pertanyaan untuk yang menurun ya. Nomor 1, binatang yang amat kecil dapat menyebabkan penyakit. Jawabannya yaitu kuman. Jadi nomor 1 menurun kita isi di sini. Sudah ada huruf K dan huruf M. Jadi isinya yaitu kuman. Dan yang terakhir nomor 3 menurun ya. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Sesuatu yang kurang sedap ditangkap indera pencium. Wah, berarti ini jawabannya bau. Di sini sudah ada huruf A. Tinggal tambahkan di sini huruf B. Dan diakhiri huruf U di sini ya, kita tulis huruf U. Jadi dibaca bau. Nah, inilah teka-teki silang ya. Ada yang mendatar seperti ini dan ada yang menurun seperti ini. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, di bawahnya sudah ada teks yang berjudul Hindari rumah yang tidak bersih. Kita baca sama-sama ya. Rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang tidak bersih banyak kuman. Kuman inilah yang menyebabkan penyakit. Jika sakit, berbagai kegiatan akan terganggu. Badan akan terasa lemas dan lesu. Nafsu makan pun akan berkurang. Rumah yang tidak bersih banyak penyebabnya. Bisa saja karena rumah jarang dibersihkan. Sampah dibuang sembarangan dan tidak diolah. Sampah akan menumpuk dan menjadi bau. Tumpukan sampah inilah yang menjadi sarang penyakit. Nah, di bawahnya sudah ada pertanyaan. Apa isi teks yang telah kamu baca? Apa saja akibatnya jika rumah tidak bersih? Nah, kalau menurut Abi, rumah yang tidak bersih harus dihindari. Rumah yang kotor akan menimbulkan penyakit. Jika sakit, badan akan lemas dan nafsu makan berkurang. Jika kalian memiliki jawaban yang lain, boleh ditambahkan ya. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Kita lihat pertanyaannya ya. Apa isi gambar yang kamu amati? Jawabannya yaitu ruangan yang berantakan. Sekarang apa pendapatmu tentang gambar itu? Jika ruangan berantakan, akan mendatangkan penyakit. Nah, sekarang ujilah pemahamanmu. Tuliskan hasil pengamatanmu atas gambar pada kolom berikut. Silahkan nanti pendapatnya tulis di sini ya. Nah, kalau menurut Abi, jika ruangan rumah berantakan akan membuat hidup tidak nyaman. Penyakit mudah sekali datang menyerang kita. Jadi kita akan mudah sakit ya. Nah, jika kalian sudah mengisinya, silakan bacakan laporan pengamatanmu dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jika kalian disuruh maju ke depan untuk membacakannya, harus menjadi anak yang pemberani ya, jangan malu-malu. Yuk kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Ayo mengamati. Amati kembali gambar rumah yang tidak bersih sebelumnya. Ada mainan dan potongan kertas berserakan. Nah, pada bagian ini kita akan menentukan ruas garis pada bangun datar ya. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar layang-layang. Di sini juga ada gambar potongan kertas. Kita lihat ke bagian berikutnya. Gambar layang-layang merupakan bangun datar. Bangun datar mempunyai ruas garis. Masih ingatkah kamu dengan ruas garis pada bangun datar? Pasti semuanya masih ingat ya. Diskusikan dengan temanmu ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Kita lihat bangun datar yang pertama, di sini ada gambar layang-layang. Ruas garisnya seperti ini ya. 1, kemudian ke sini 2, 3, dan 4. Jadi ruas garisnya ada 4. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Di sini ada potongan kertas. Nah, untuk ruas garisnya ini 1, 2, 3, 4 ya.
Kemudian gambar kertas yang ini ruas garisnya 1, 2, 3, 4. Jadi semuanya ada 4 ruas garis. Nah, sekarang ke bagian ayo berlatih. Tunjukkanlah ruas-ruas garis pada bangun-bangun datar berikut. Kita lihat gambarnya ya. Nah, garis-garis yang berwarna merah ini adalah ruas garis ya. Nah, untuk kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan bersama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa menentukan berbagai ruas-ruas garis pada berbagai bentuk bangun datar di sekitar rumah. Wah, sekarang sudah pada pintar. Nah, sebelum Abi akhiri, Abi berpesan ya, selalu mematuhi protokol kesehatan. Selalu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.